Hai, jumpa lagi dengan Ibu Kris dalam pembelajaran matematika di kelas 9. Masih pada materi bab 2 persamaan kuadrat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, diskriminan persamaan kuadrat, dan yang kedua adalah penerapan persamaan kuadrat. Pada materi yang pertama, yaitu diskriminan persamaan kuadrat, materi ini masih berpusat pada pembahasan mengenai akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Sedangkan pada materi yang kedua, yaitu penerapan persamaan kuadrat, ini adalah materi terakhir yang akan menutup pembelajaran kita pada bab 2. Di materi ini kalian akan menerapkan semua hal yang sudah kalian dapatkan sejak permulaan kalian mempelajari bab 2 ini. Jadi, ini mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita lihat materi yang pertama ya. Diskriminan dari persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, sebenarnya apa sih diskriminan itu? Ya, diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu rumus dari diskriminan persamaan kuadrat. Ini dia. Ya. Diskriminan notasinya adalah D ya. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilai A, B, dan C itu disesuaikan dengan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Oke, itu dia rumusnya. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai dari diskriminan. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi nilai X1, X2-nya berbeda. Dua akar real yang sama atau biasanya disebut akar kembar. Jadi nilai X1 dan X2 sama. Jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar atau penyelesaian. Biasanya disebut akar imajiner. Sekali lagi, nilai diskriminan itu digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akar pada persamaan kuadrat. Jadi, tanpa mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, dengan nilai diskriminan ini, kita dapat mengetahui jumlah atau menentukan jenis akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar pada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X dikurang 20 sama dengan 0. Jawab. Ya, ini adalah persamaan kuadrat kita. Kita lihat dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Ya, jadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan min 20 ya, atau negatif 20. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ya, jadi kita tinggal masukkan ya, kita substitusi nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini. B-nya 8, jadi 8 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, berarti 4 kali 1 kali C-nya min 20. Sekarang tinggal hitung ya. 8 kuadrat itu 64 dikurang. Nah, kita hitung yang ini. Hasil perkaliannya
4 dikali 1 4, 4 dikali negatif 20 itu negatif 80. Ingat di sini operasinya pengurangan, min kali min jadi plus ya. Kita jumlahkan, 64 ditambah 80 adalah 144. 144 itu lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Ya, tepat sekali ya. 144 itu lebih dari 0. Nah, berdasarkan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai diskriminan lebih dari 0. Ingat tadi, kalau nilai diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi sekali lagi, dengan menggunakan nilai diskriminan, kita sudah tahu nih, oh, persamaan kuadrat ini pasti memiliki dua akar penyelesaian X1 dan X2 yang berbeda nilainya. Jadi itulah manfaat kalian mempelajari tentang nilai diskriminan ini. Nah, Bu Guru mau tunjukkan nih supaya kalian lebih yakin lagi bahwa persamaan kuadrat ini memiliki dua jenis akar penyelesaian yang berbeda. Jadi Ibu akan tunjukkan dengan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat ini menggunakan cara pemfaktoran ya. Nah, ingat di sini A-nya sama dengan 1. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 20, tetapi jika dijumlahkan hasilnya adalah 8. Nah, dengan mencari faktor-faktor dari 20 ya, kita dapatkan ya bilangan itu adalah min 2 dan 10. Min 2 dikali 10 min 20. Tetapi kalau dijumlahkan min 2 ditambah 10 sama dengan 8. Jadi kedua bilangan itu adalah min 2 dan 10. Sehingga ya kita buat X dikurang 2 kali X ditambah 10 sama dengan 0 ya. Lanjut, X dikurang 2 sama dengan 0 atau X ditambah 10 sama dengan 0. X1 sama dengan 2, ya min 2 pindah ruas ya, jadi positif 2. Kemudian yang berikutnya X2 sama dengan min 10. Ini plus 10 atau positif 10, pindah ruas jadinya negatif 10. Perhatikan ya, jadi akar penyelesaiannya ada 2, yaitu 2 dan negatif 10. Dan kedua akar penyelesaian ini nilainya berbeda. Jadi sesuai nih dengan kesimpulan kita, persamaan tersebut memiliki dua akar yang berbeda. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Di sini Ibu hanya memberikan satu contoh soal ya, supaya kalian memiliki gambaran bagaimana menggunakan nilai diskriminan. Ketika nanti kalian mengerjakan soal persamaan kuadrat, kemudian kalian dapatkan nilai diskriminannya sama dengan 0 ataupun nilai diskriminannya kurang dari 0. Kalau D sama dengan 0 berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama atau akar kembar. Sedangkan kalau D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar penyelesaian atau disebut akar imajiner. Ya, jadi seperti itu ya tentang diskriminan persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjutkan materi kedua dari video ini ya, yang sekaligus menjadi materi terakhir atau penutup dari persamaan kuadrat, yaitu penerapan persamaan kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang dalam penyelesaiannya menggunakan persamaan kuadrat. Masalah-masalah tersebut biasanya berbentuk soal cerita. Pada umumnya, soal-soal bentuk cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat memuat dua informasi penting, yaitu informasi pertama yang tersirat di dalam soal cerita dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat pemisalan. Umumnya dinyatakan dengan menggunakan sebuah variabel. Informasi kedua
yang tersirat di dalam soal cerita dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang berhubungan atau terkait dengan informasi yang pertama. Jadi menggunakan variabel yang sama pada pemisalan. Kalimat matematika yang kedua berfungsi sebagai pasangan untuk membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita lihat dulu langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang pertama, kita membuat pemisalan. Yang kedua, kita membuat model matematika. Nanti model matematikanya pasti akan berupa persamaan kuadrat. Kemudian setelah kita membuat model, kita akan selesaikan. Dan terakhir, membuat kesimpulan. Kita lihat contoh soal ya. Ya, ini adalah cerita yang Ibu pilih. Sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Keliling pekarangan tersebut 26 meter. Dan luas pekarangannya 40 meter persegi. Tentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut. Jawab. Ya, pertama-tama kita rinci dulu ya apa yang diketahui. Keliling pekarangan 26 meter. Keliling kita misalkan dengan huruf K besar ya. Kemudian luas dengan huruf L. Luas pekarangannya adalah 40 meter persegi. Dan yang ditanyakan adalah panjang dan lebar pekarangan tersebut. Oke, sekarang kita selesaikan. Nah, Ibu bimbing langkah per langkah ya. Jadi yang pertama kita membuat pemisalan. Panjang pekarangan kita misalkan sebagai P dan lebar pekarangan kita misalkan sebagai L. Ini P meter dan L meter. Oke, kemudian langkah yang kedua, kita membuat model matematika dan menyelesaikannya. Pada soal cerita tadi, pekarangan tersebut berbentuk persegi panjang ya. Maka keliling sama dengan 2P ditambah 2L. Ini adalah rumus keliling persegi panjang. Dari rumus ini, Ibu akan mengubahnya sampai nanti yang didapatkan adalah nilai L-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai L, maka 2P pindah ruas. Ini positif. Pindah ruas berarti jadinya negatif ya. Jadi K dikurang 2P sama dengan 2L. Atau kita bisa tuliskan 2L sama dengan K dikurang 2P. Bentuk ini dan ini artinya sama saja ya. Nah, kita lanjut. Maka L sama dengan K dikurang 2P. Nah, 2 yang ini pindah ruas. Jadinya dibagi 2. Kita substitusikan nilai K ya. Diketahui di soal keliling sama dengan 26 meter. Jadi kita ganti K dengan 26. Dikurang 2P per 2. 26 dikurang 2P tidak bisa ya, karena tidak sejenis. Oke, kita lanjutkan dengan membagi 26 dikurang 2P dengan 2. 26 dibagi 2 adalah 13. 2P dibagi 2 sama dengan P. Jadi nilai L-nya adalah 13 dikurang P. Sampai di sini saja ya. Ini tidak bisa lagi dikurangi karena tidak sejenis. Ini informasi kita yang pertama. Kita dapatkan L lebar sama dengan 13 dikurang P. Nah, pada soal cerita kita juga punya informasi yang kedua, yaitu tentang luas. Ya, ingat bahwa luas persegi panjang rumusnya adalah P kali L. Diketahui luas sama dengan 40 meter persegi ya. Jadi kita ganti luas dengan angka 40 sama dengan P kali, nah L-nya ini kita ganti atau kita substitusi dengan 13 dikurang P. Seperti ini ya. Kita hitung P dikali 13 adalah 13P
P dikali min P adalah min P kuadrat. Nah, bentuk ini kita jadikan dia sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Ya, menjadi seperti ini. Min P kuadrat pindah ruas, jadinya positif P kuadrat. Kemudian 13P ini positif, pindah ruas, jadinya negatif 13P. Sedangkan 40 ini dia tetap di ruas kanan. Nilainya adalah plus. Jadi di sini tambah 40. Oke, sama dengan 0. Nah, ini yang Ibu maksudkan tadi ya, bahwa informasi yang kedua pasti terkait dengan informasi yang pertama. Jadi kalimat matematika yang kedua berfungsi sebagai pasangan untuk membentuk persamaan kuadratnya. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Ingat, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu kita bisa menggunakan ketiga cara: memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Nah, di sini Ibu mau menggunakan cara pertama, yaitu memfaktorkan. Jadi, kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 40, tetapi jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 13. Nah, untuk mencari kedua bilangan itu cukup dengan menguraikan faktor-faktor dari 40 ya. Dan Ibu sudah dapatkan kedua bilangan itu adalah min 8 dan min 5. Kita cocokkan ya. Min 8 dikali min 5 adalah positif 40. Min kali min kan plus ya, positif 40. Nah, sedangkan min 8 ditambah min 5 hasilnya adalah min 13. Ya, jadi kedua bilangan itu adalah min 8 dan min 5. Nah, pada persamaan kuadrat kita ini variabelnya adalah P. Sehingga variabelnya di sini kita tulis P. P dikurang 8 karena tadi min 8. Dan satunya lagi P dikurang 5 sama dengan 0. Nah, menggunakan sifat yang berlaku pada pemfaktoran, maka kita buat P dikurang 8 sama dengan 0 atau P dikurang 5 sama dengan 0. Tinggal kita cari nilai P-nya. Min 8 pindah ruas jadinya positif 8, atau ini min 5 pindah ruas jadinya positif 5. Nah, jadi kita sudah dapatkan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah P sama dengan 8 atau P sama dengan 5. Sekarang kita tinggal membuat kesimpulan. Kita ambil salah satu, misalnya P sama dengan 8. Nah, P itu panjang ya. Jadi kalau kita ambil P sama dengan 8, maka panjang pekarangan adalah 8 meter. Dan lebarnya, ya, tadi lebarnya adalah 13 dikurang P. Jadi kita substitusi atau ganti nilai P yang di sini dengan 8. Maka lebar sama dengan 13 dikurang 8. Kita dapatkan 13 dikurang 8 itu 5 meter. Nah, dengan demikian kita dapatkan panjang pekarangan adalah 8 meter dan lebar pekarangan adalah 5 meter. Bu Guru, bagaimana kalau kita pilih yang nilai P-nya sama dengan 5? Ya, bisa saja kalau kita pilih P sama dengan 5 atau panjangnya sama dengan 5, maka nanti lebarnya sama dengan 8. Nah, untuk pilihan yang ini, panjangnya kurang dari lebarnya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyatakan suatu ukuran tanah atau pekarangan seperti soal kita, ukuran panjang lebih besar dari ukuran lebar suatu tanah ya. Contoh, ukuran tanah tersebut 50 meter kali 20 meter. Nah, yang 50 meter itu adalah panjangnya, sedangkan yang lebih kecilnya lagi 20 meter itu untuk menyatakan ukuran lebar. Sama nih dengan soal kita. Jadi yang kita pilih panjang pekarangannya 8 meter dan lebar pekarangannya 5 meter. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Dengan berakhirnya materi ini, maka
pelajaran bab 2 kita mengenai persamaan kuadrat sudah selesai ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi yang baru.